Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Monica Verena Medan, 20, dengan NPM 2070520803. Saya sebagai Safety Officer. Perkenalkan, nama saya Renalde Tresia dengan NPM 2070522762. Saya sebagai Direktur Utama. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan dan menjelaskan identitas perusahaan yang kami parodikan. Ya, perusahaan kami bernama PT Remona. PT Remona adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang logistik. Perusahaan ini tergolong masih baru dengan jumlah karyawan sebanyak 80 orang. Selanjutnya kita akan memulai role play-nya. Silakan Monica. Selamat malam, Mbak Direktur Reynalda. Selamat malam Mbak Monica. Apa kabar, Mbak? Baik, terima kasih. Mbak juga apa kabar? Ya, puji Tuhan baik, Mbak. Di sini saya akan menawarkan ke Mbak tentang proposal program K3 yang berjudul Good Housekeeping. Jadi Ya, di sini silakan. nanti saya akan menjelaskan kepada Mbak. Ini latar belakang dari proposal perusahaan logistik dekat dengan tempat yang kotor dan berantakan. Kondisi dengan peralatan tidak rapi, stok barang berserakan hingga sampah yang dihasilkan para pekerja membuat kenyamanan, keamanan, dan keselamatan kerja terganggu. Dalam perkembangan tata kelola industri, sistem housekeeping mulai banyak diterapkan. Housekeeping berasal dari kata house yang berarti rumah dan keeping yang berarti memelihara, merawat, dan menjaga. House dalam artian kita yaitu tempat kerja. Sehingga definisi housekeeping adalah bentuk usaha untuk memelihara, merawat, dan menjaga tempat kerja. Pengimplementasian housekeeping ini meluas dari kantor tradisional ke tempat kerja industri, termasuk pabrik, gudang, dan pabrik yang menghadirkan tantangan khusus seperti bahan berbahaya, debu yang mudah terbakar, dan bahan mudah terbakar lainnya. Para ahli sepakat bahwa semua program keselamatan di tempat kerja harus memasukkan program housekeeping, dan setiap pekerja harus berperan. Selain itu, housekeeping harus memiliki komitmen manajemen sehingga pekerja menyadari arti pentingnya. Ini latar belakang standar OSHA 1910 22A1 menyatakan semua tempat kerja yang ditujukan bagi karyawan harus benar-benar aman dan dapat menjamin keselamatan kerja para karyawan. OSHA juga mengatur standar untuk berbagai area kerja yang biasa dilewati ataupun sering dilakukan aktivitas kerja, akses ke alat pemadam dan panel listrik, atau terkait dengan jalan keluar. Seperti yang Anda harapkan juga, fokus utama OSHA sebenarnya adalah tentang bahaya dari aktivitas kerja yang sering dilakukan atau area yang dilalui para karyawan, seperti adanya bahaya yang disebabkan karena paku atau benda-benda tajam lainnya, pemblokiran akses, akumulasi debu yang mudah terbakar, dan juga hal-hal berbahaya lainnya. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka saya dapat merumuskan permasalahan tentang housekeeping. Banyak pekerja yang belum sadar, bahkan sepele dengan pentingnya housekeeping tempat kerja. Yang berantakan dapat menyebabkan masalah ergonomi dan kemungkinan cedera karena pekerja memiliki lebih sedikit ruang untuk bergerak. Rendahnya tingkat keselamatan kerja dalam perusahaan tersebut akan berpengaruh pada
citra perusahaan. Ketika petugas kepatuhan OSHA melihat adanya standar penataan kerja yang buruk, mereka akan memeriksa persyaratan dari standar pelatihan dan juga penanganan yang dalam perusahaan Anda jika kita tidak cukup peduli mengenai kelalaian tersebut dan tidak berusaha untuk memperbaikinya, maka industri Anda tidak akan mendapatkan izin pelatihan kembali. Ini ada tujuan program. Yang pertama, memaksimalkan fungsi ruangan. Yang kedua, mengurangi resiko kecelakaan kerja akibat perabot yang berantakan. Ketiga, pengendalian material dan alat lebih mudah. Lalu yang keempat, menaikkan citra perusahaan. Di sini ada luaran yang diharapkan. Yang pertama itu tempat kerja yang rapi dan resik serta minim bahaya. Lalu yang kedua, peralatan yang ada bisa long life dan tidak cepat rusak. Dan yang terakhir, ketiga, para pekerja memahami dan mengaplikasikan manajemen housekeeping sesuai dengan prosedur kerja secara efektif dan efisien. Ini ada manfaat program. Manfaat bagi perusahaan itu yang pertama, pengurangan kerusakan properti dengan meningkatnya perawatan preventif. Kedua, keuntungan nilai komersial meningkat. Dan yang ketiga, kondisi hygiene yang lebih baik mendukung peningkatan kualitas kesehatan dan keselamatan kerja. Manfaat bagi karyawan, yang pertama peningkatan karakter atau moral, lalu yang kedua aliran kerja dieksekusi dengan lebih mudah dan hemat waktu, dan yang terakhir peningkatan produktivitas. Metode pelaksanaan program Jumat Bersih ini waktu dan tanggal dimulai dari tanggal 21 Januari 2022, waktu pelaksanaannya jam 13.00 atau jam 1 sampai dengan selesai. Lalu fungsi atau tujuannya ini memelihara hubungan yang baik kepada setiap karyawan, menjaga kerapihan, kebersihan lingkungan dan bangunan. Sistematisnya seluruh karyawan kantor wajib turut serta dalam kegiatan ini. Kegiatan ini dilakukan setelah selesai bekerja, yang mana jam kerja pada hari Jumat akan dipercepat sampai pukul jam 12.30. Alat dan bahannya, setiap karyawan wajib membawa alat kebersihan minimal 1. Ini ada metode pelaksanaan program piket harian. Waktu dan tanggalnya dimulai dari tanggal 1 Februari 2022, waktu pelaksananya jam 8.30 sampai dengan selesai. Fungsi atau tujuannya menyadarkan sikap peduli terhadap lingkungan sekitar, menjaga suasana kerja yang sehat antar sesama dan rekan kerja, meningkatkan kenyamanan serta keselamatan. Sistematisnya pada masing-masing divisi membuat jadwal piket harian setiap hari Senin sampai dengan Kamis. Kegiatan ini wajib dilakukan sebelum bekerja. Lalu alat dan bahannya menggunakan alat kebersihan yang telah disediakan oleh perusahaan dan tersedia pada masing-masing ruangan. Di sini ada biaya. Jadi kegiatan Jumat Bersih dan harian. Yang bagian A-nya ini alat-alat kebersihan. Pertama itu ada sapu dengan jumlah 12, harga satuannya 20.000, lalu totalnya 240.000. Yang kedua serok, jumlahnya ada 12, harga satuannya 7.500, totalnya 90.000. Lalu yang ketiga vacuum cleaner merek Crisbo, jumlahnya 2, harga satuannya 1.350.000, totalnya 2.700.000. Lalu yang keempat, mop pelantai merek Dragon, jumlahnya 4, harga satuannya 15.000, totalnya 60.000. Yang kelima, pembersih kaca merek Mirachel, jumlahnya 4, harga satuannya 15.000, totalnya 60.000. Lalu yang keenam, kemoceng bulu sintesis, jumlahnya 12, harga satuannya itu 15.000,
dan totalnya 180.000. Jadi total bagian A ini bertotal 3.330.000. Lalu yang di bagian B ini ada konsumsi. Yang pertama tuh air mineral atau isi ulang. Jumlahnya 3, harga satuannya 6.000, totalnya 18.000. Lalu yang kedua ini ada snack, isinya 30 per nampan. Jumlahnya 5. Harga satuannya 25.000, totalnya 125.000. Di total bagian B, subtotal bagian B ini berjumlah 143.000. Lalu total semuanya bagian A dan bagian B ini bertotal 3.473.000. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Mbak Monica atas proposal programnya. Ya, apakah Mbak Rinalda ada mau ditanyakan? Iya, saya ada yang ingin saya tanyakan. Coba bisa dijelaskan lebih rinci mengenai kegiatan Jumat Bersih dan piket rutin tadi? Oke, baik. Mbak, saya jelaskan. Untuk Jumat Bersih, kegiatan ini akan dilakukan setiap 2 minggu sekali pada pukul 13.00 sampai dengan 16.30 pada pulang kerja. Perusahaan bisa menerapkan program Jumat Bersih yang bisa dirancang seminggu sekali selama 15-30 menit sebelum dimulainya shift kerja. Lalu untuk piket harian dilakukan setiap pagi untuk masing-masing divisi atau ruangan. Semua pekerja harus berpartisipasi dalam pekerjaan housekeeping, terutama dalam hal menjaga area kerja mereka tetap rapi, lalu melaporkan bahaya keselamatan dan membersihkan tumpahan jika memungkinkan. Saat awal shift, para pekerja harus memeriksa dan membersihkan ruang kerja mereka dan memindahkan material yang tidak terpakai maupun yang dipakai. Dedikasi ini dapat mengurangi waktu yang dihabiskan untuk membersihkan. Apakah masih ada pertanyaan lagi, Mbak? Pada slide sebelumnya saya melihat pada slide B sebelumnya itu saya melihat adanya pengajuan biaya konsumsi. Kalau boleh saya tahu sebenarnya itu buat apa ya? Oh, biaya konsumsi akan kami alokasikan ke makanan dan minuman yang akan dikonsumsi pekerja setelah Jumat Bersih. Gunanya untuk menjadi bahan penyemangat para pekerja setelah lelah bekerja. Apakah masih ada pertanyaan lagi, Mbak? Oke, baik. Kalau gitu mengapa saya harus menerima program Anda? Jadi gini, housekeeping merupakan bagian dari manajemen K3. Semua yang berhubungan dengan K3 memang terlihat sepele dan banyak yang mengabaikannya. Namun apabila diabaikan, akibat yang akan ditimbulkan akan sangat fatal. Lingkungan kerja yang kondusif dan terfasilitasi sangat mendukung untuk terciptanya perilaku aman dalam bekerja. Ketika standar housekeeping ditingkatkan, akan berdampak positif untuk menurunkan angka kecelakaan kerja mencapai 70-80%, dan lingkungan kerja yang aman terfasilitasi sangat mendukung terciptanya perilaku aman dalam bekerja. Mungkin masih ada lagi pertanyaan atau sudah cukup, Mbak? Oke, terima kasih. Sudah cukup, saya sudah cukup puas dengan jawaban-jawabannya. Jadi ya sebelumnya saya sangat berterima kasih banyak sekali dengan Mbak Monica karena menurut saya ini program yang sangat bagus untuk diimplementasikan kepada perusahaan kami.
karena Mbak Monica sendiri sudah melihat kondisi bahwa perusahaan kami ini adalah termaksud perusahaan yang baru berdiri, maka dari itu kami sendiri belum mempunyai housekeeper tetap. Program ini menurut saya sangat menghemat biaya karena kita tidak perlu memperkerjakan seseorang housekeeper lagi, tetapi kita hanya perlu meningkatkan kinerja para pekerja-pekerja yang ada. Oke, untuk program K3 ini akan segera saya proses, mungkin sekitar 1 atau 2 minggu akan di-ACC melalui sekretaris saya, akan dikabari informasi ini via email, lalu saya harapkan program ini terus berjalan lancar demi memajukan perusahaan kami. Saya berharap besar program-program selanjutnya dari Mbak Monica. Oke, terima kasih Mbak Monica. Oke, baik. Sama-sama Mbak Alda. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kembali sudah meluangkan waktunya untuk saya, dan saya akan usahakan program ini berjalan dengan lancar. Oke, ya, sama-sama. Oke. Karena kebetulan saya juga ada urusan lain, rapat kali ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.